sarjana pendidikan. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 dengan materi saluran-saluran dan dampak mobilitas sosial dengan menggunakan model Project Burst Learning di kelas 8 SMP GKSD 2 Tempena. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak. Halo Bu. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan melakukan kegiatan kami, yaitu belajar dan mengajar. Tolong berkati agar kami dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Anak Claudia yang sudah memimpin doa di pagi hari ini memulaikan aktivitas kita, proses belajar dan mengajar kita di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Ya, ada ketua kelas. Ya, ketua kelas. Ibu lihat ada yang kosong ini. Ada yang tidak hadir? Iya. Berapa orang? Satu orang. Siapa yang tidak hadir? Julio apa dia? Sakit atau izin? Izin. Oke, Julio izin ya. Ya, terima kasih untuk ketua kelas ya. Jadi anak-anak, selanjutnya ya, Ibu mau lihat dulu kesepakatan yang sudah kita lakukan. Coba berdiri. Berdiri. Ada kesepakatan yang sudah kita buat ya. Kemeja itu harus dimasukkan ya. Kemudian ya, Ibu lihat sudah. Dan lihat di kiri kanan kebersihan kalian diperhatikan. Kalau ada yang kotor tolong dikumpul
Silakan duduk semua. Ya. Baik anak-anak yang diperhatikan, kalian sudah siap sekali ya? Sudah siap untuk belajar? Apakah betul sudah siap belajar hari ini? Sudah. Iya, baik. Baik anak-anak. Nah, sebelum pada materinya kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu, ada yang masih ingat pembelajaran kita di minggu kemarin? Masih. Iya, baik. Ya, jadi mengenai apa? Mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Ya, baik anak-anak. Ada yang bisa memberikan penjelasan kepada Ibu ya tentang mobilitas sosial vertikal? Ya, ini pelajaran kemarin ya. Jadi, silakan. Iya, baik. Terima kasih masih diingat ya. Nah, Ibu harap jangan cuma ini saja yang mengingat pelajaran kemarin ya. Ibu harap semua mengingat ya. Ibu hanya menggali materi kemarin. Apakah ada yang masih ingat ya? Terima kasih bahwa mobilitas sosial vertikal itu adalah perpindahan status ya dari kelas yang satu ke kelas yang lain, tetapi dalam sesuatu hal yang tidak sama ya. Berarti perpindahannya tidak sama ya. Berarti perpindahan kelas tetapi tidak sama ya. Kalau yang horizontal itu berarti sama ya. Perpindahan kelas 1 atau kelas yang lain tetapi dalam bentuk yang sama. Oke, terima kasih. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan menayangkan video pembelajaran kita di hari ini ya. Seseorang terpendidikan sampai jenjang kedua. Saluran-saluran mobilitas sosial. Pertama, pendidikan. Peran pendidikan dalam mobilitas sosial yaitu sebagai sosial elevator. Artinya, meningkatkan status dan kualitas seseorang dari yang rendah menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya, seorang anak dari keluarga miskin mengenyam pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia menggunakan pengetahuannya untuk berusaha. Setelah dia berhasil menjadi pedagang, secara otomatis status sosialnya juga meningkat. Yang kedua, organisasi politik. Sebagai saluran mobilitas sosial, organisasi politik mampu mewadahi tiap orang untuk meningkatkan status sosialnya. Status sosial bisa meningkat bila seseorang tersebut berdedikasi dan memberi manfaat bagi organisasi maupun. Video ini anak-anak kalian bisa melihat ya, mendengar ya, melihat, mendengar dan kalian akan mendapati ya kaitan pembelajaran kita di hari ini ya. Jadi lewat video itu ya, video tadi yang sudah tayangkan, kalian bisa menarik kesimpulan pelajaran atau materi apa yang akan kita pelajari di hari ini ya. Anak-anak setelah melihat tayangan tadi apa? Ada yang bisa? Ya, ini. Iya, tepuk tangan dulu. Hari ini anak-anak adalah kita akan mempelajari saluran-saluran dan dampak dari mobilitas sosial. Kemudian selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu dengan diskusi kelompok ya. Kalian dapat menganalisis saluran-saluran mobilitas sosial seorang tokoh dengan benar. Jadi sebentar ya kalian akan mencari ya biografi seorang tokoh dan kalian akan menganalisis saluran-saluran apa yang akan yang sudah atau yang dialami atau dijalani oleh seorang tokoh tersebut. Kemudian dengan diskusi kelompok kalian dapat menganalisis dampak mobilitas sosial dari seseorang ya dengan benar atau dengan tepat. Kemudian kalian membuat proyek ya. Kita akan membuat proyek dari hari ini ya. Kemudian kalian akan membuat di boleh PowerPoint ya, atau bisa lewat Canva juga ya. Boleh ya anak-anak, atau bisa lewat mainan tidak apa-apa ya, sesuai dengan minat dan bakat kalian. Baik anak-anak ya. Selanjutnya ini. Nah, jadi dari video tadi ya, ada yang menyimak betul ya dari
Iya, tepuk tangan dulu untuk Maulia. Ada empat ya, ada empat yaitu pendidikan, profesi, kemudian ekonomi dan politik. Iya, terima kasih. Nah, kemudian anak-anak ibu akan menyampaikan bahwa model pembelajaran kita di hari ini yaitu berbasis proyek atau project based learning. Jadi PJBL ya untuk model pembelajaran kita di hari ini. Kemudian teknik penilaian yang ibu akan ambil adalah asesmen awal, formatif dan sumatif ya. Kemudian ibu akan memberikan pretest buat kalian ya. Ibu akan melaksanakan pretest untuk kalian dulu anak-anak melihat sejauh mana materi ini ya kalian bisa mengetahuinya. Ya, baik anak-anak, sudah semua? Sudah. Selanjutnya, ibu akan menyampaikan motivasi buat kalian bahwa setiap orang pasti akan mengalami perubahan, ya. Entah itu perubahan yang akan lebih baik atau mungkin lebih buruk, ya. Tetapi itu semua datangnya dari pribadi kita. Kalau kita mau berupaya, berusaha, ya, seperti kalian mau belajar dengan sungguh-sungguh, pasti kalian akan mendapatkan perubahan. Ya. Selanjutnya, ibu masuk di kegiatan inti, ya. Sekarang kita akan masuk di kegiatan inti, ya, anak-anak. Selanjutnya, ya, ibu akan menayangkan kembali, ya, menayangkan kembali sebuah video biografi, ya. Ya, perhatikan baik-baik video ini, ya. Kalian amati, lihat baik-baik, dengar baik-baik apa yang ada dalam video ini, ya. Rakyat. Berikut profil Susilo Bambang Yudhoyono. Dikutip dari Perpustakaan Presiden dan Perpusnas.go.id, Susilo Bambang Yudhoyono lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Ia merupakan anak tunggal dari pasangan R. Sukojo dan Habibah. Darah prajurit menurun dari ayahnya yang pensiun sebagai Letnan 1. Sementara ibunya Siti Habibah, putri salah satu seorang pendiri Pondok Pesantren Remas. Kemudian pensiunan Jenderal Bintang 4 ini memiliki istri bernama Kristiani Herwati. Ia merupakan putri ketiga almarhum Jenderal Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo. SBY dikaruniai dua orang putra yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono mulai akrab dengan nama Akademi Militer Nasional ketika duduk di bangku kelas 5. 3 hari AMN berubah nama menjadi Akademi. Kemudian SBY memasuki SMP Negeri Pacitan dan berjuang untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya menjadi tentara. Pendidikannya dilanjutkan dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setelah lulus SMA akhir tahun 1968. SBY pernah menjadi mahasiswa teknik mesin Institut 10 November Surabaya. Setelah beberapa waktu, SBY justru memilih masuk pendidikan guru sekolah lanjutan pertama di Malang, Jawa Timur. Ketika masuk PDSLP, SBY juga mempersiapkan diri untuk masuk Akabri. SBY pun masuk Akabri dengan jadi lulusan terbaik Akabri tahun 1973 dengan menerima penghargaan Lancana Adi Mangkasaya. Ia juga punya pendidikan militer di berbagai institusi, termasuk pendidikan militernya di Airborne dan Ranger Course di Fort Benning, Georgia, Amerika Serikat 1976. Hingga gelar MA diperoleh dari Webster University, Amerika Serikat. Perjalanan karir militernya dimulai dengan menjabat sebagai dan terpan unit Linut 330 Kostrad, Komandan Peleton 3 di Kopis 8A, Batalion Infanteri Lintas Udara 330 Tridharma Kostrad tahun 1974-1976. Kala itu, SBY membawahi langsung sekitar 30 prajurit. SBY juga pernah menjadi Komandan Peleton 2 Kompi A Batalion Linut 305 Tekora dan Topan Unit 305 Kostrad tahun 1976-1977. Bahkan, SBY pernah menjabat sebagai Pangdam 2 Sriwijaya 1996 hingga 1997, sekaligus Ketua Barkostrasda dan Ketua Fraksi ABRI MPR, Sidang Istimewa MPR 1998, sebelum menjabat Kepala Staf Teritorial ABRI 1998 hingga 1999. Adapun karir politiknya dimulai tanggal 27 Januari 2000 sebagaimana dilansir TNI.mil.id. Saat itu SBY memutuskan pensiun lebih dini dari militer ketika dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pada 10 Agustus 2001, Presiden Megawati
mempercayai dan melantiknya menjadi Menko Polhukam Kabinet Gotong Royong. Kemudian, pada tanggal 20 Oktober 2004, SBY dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia berpasangan dengan Yusuf Kala. Pada tahun 2009, SBY kembali maju ke pemilu presiden. Dia didampingi oleh Budiono sebagai cawapres yang diusung oleh Partai Demokrat. Hingga SBY terpilih untuk kedua kalinya sebagai presiden dengan masa jabatan 2009 hingga 2014 bersama Budiono sebagai wakil presiden. Baik anak-anak, selanjutnya, ya, kalian telah melihat tayangan yang sudah diberikan kepada kalian, ya. Ibu mau tanya, siapa yang ada di tayangan tadi? Ya, Bapak Susilo, Bapak. Ya, oke. Anak-anak, selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, ya. Dengan melihat tayangan tadi, pasti ada saluran-saluran mobilitas sosial yang dialami dan dijalani oleh Pak SBY, ya. Nah, ada yang bisa yang menjawab, ya, saluran-saluran apa saja yang dialami atau dijalani oleh Pak SBY? Ada yang bisa? Ya, silakan. Oke. Iya, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Dan Ibu melihat luar biasa ya, antusias kalian untuk menjawab, melihat tayangan. Dan Ibu akan merumuskan topik, ya. Topik kita di hari ini adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Tetapi ya, topik ini kalian akan buat ya, mencari sesuatu ya, atau mencari seorang tokoh ya, yang punya saluran-saluran itu, ya. Jadi topik kita adalah mencari ya seorang tokoh ya, atau biografi seseorang ya. Di dalamnya itu menyangkut saluran-saluran yang ia jalani dan ia alami. Ya, anak-anak bisa dipahami ini? Ya. Kemudian kalian membuat satu produk atau membuat satu proyek ya. Ibu akan membentuk kelompok, tapi kelompok yang sudah Ibu bentuk kemarin, ya, karena Ibu melihat luar biasa ya, karena sudah bisa semua. Tapi Ibu minta ya, kalian silakan berkelompok, ya, silakan berkelompok, kemudian cari kelompok kalian masing-masing. Kelompok 2, kelompok 4, kelompok 3, dan kelompok 1. Ya, silakan. Silakan kalian merencanakan, ya, rencanakan desain apa, ya. Dengan kolaborasi dengan teman, ya, silakan kerjasama. Ya, kamu mencari tokoh siapa? Tokoh siapa yang akan masing-masing kelompok ya? Silakan kolaborasi, ya, desain apa? Kemudian tokoh siapa yang akan kalian ambil? Kalian setelah mendapatkan misalnya siapa yang akan kalian ambil, kalian harus merasa bahwa proyek itu adalah milik kita bersama. Bukan secara bersama-sama, ya. Silakan buat itu, ya. Berebut. Iya, jadi ini yang Ibu sampaikan topik kita ya. Silakan kalian mencari salah satu biografi tokoh ya. Kemudian kalian buat dalam satu proyek ya, entah itu Canva atau PowerPoint. Tetapi di dalamnya harus ada saluran-saluran mobilitas sosial dari tokoh tersebut. Bahan sudah siap ya? Iya. Bahan sudah ada? Iya, silakan. Kemudian kita susun bersama-sama jadwal, kita menyepakati waktu ya. Proyek ini kalian buat, Ibu kita sama-sama menyusun waktu kita. Berapa
Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Kaki. Pundak. Kepala. Pinggang. Lutut. Kepala. Kaki. Kepala. Snack. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Ya, selanjutnya kita siap untuk presentasi. Ya, kelompok mana yang siap? Kelompok mana yang sudah siap? Maju pertama. Iya, kelompok 4 maju. Ya, silakan presentasikan hasilnya. Tiga, proses dari tokoh dalam menjalankannya. Proses mobilitas sosial Jokowi. Pendidikan, Jokowi melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi Yogyakarta. Dikarenakan kondisinya yang cukup susah dan hanya dibiayai orang tuanya, membuat Jokowi serius mencari hidup. Ekonomi, setelah Jokowi lulus dari UB, dia mulai berusaha untuk mandiri dengan Terima kasih anak-anak. Luar biasa hasil kalian hari ini. Semuanya itu sudah evaluasi pengalaman belajar kalian. Ya, jadi ada penilaian yang sudah Ibu ambil dalam pelajaran kalian di hari ini. Selanjutnya anak-anak, kita masuk pada penutup ya. Bagaimana pelajaran kita di hari ini? Ada yang belum memahami? Semua sudah dipahami? Sudah. Oke, kalau begitu kita akan menyimpulkan pelajaran kita di hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita di hari ini? Ada yang bisa? Iya. Ya, kesimpulan pelajaran kita di hari ini. Saluran-saluran mobilitas sosial ada 4, yaitu saluran mobilitas sosial politik, ekonomi, pendidikan, dan profesi. Iya. Masih ada lagi? Dan dampak positif dari mobilitas sosial adalah mendorong persoalan ekonomi maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial. Iya, kita berikan tepuk tangan. Iya, sih? Iya, silakan. Dampak negatif dari mobilitas sosial adalah terjadi konflik dan gangguan ekonomi. Iya, terima kasih anak Steve ya. Jadi ada dampak positif dan dampak negatif yang disampaikan oleh teman kita dan kita sudah mengambil kesimpulan bersama-sama dan juga melihat tayangan-tayangan tadi ya anak-anak. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Ibu masuk pada tes ya, post test ya. Oke anak-anak, Ibu akan post test. Kemudian Ibu akan mengirimkan di grup WA kalian. Ya, soal itu ada 5 soal. Ibu akan kirim ke dalam WA ya. Silakan kalian lihat di situ soalnya. Silakan buka WA, buka HP kalian ya. Tolong terus aktif ya. Kemudian ada soal yang Ibu kirimkan, silakan dikerjakan. Kemudian selanjutnya ya, setelah kalian selesai, ini perpostennya ada. Kemudian kirimkan di WA Ibu ya jawaban kalian ya. Oke, untuk Ibu melihat bagaimana hasil selama ini apakah bisa kalian pahami atau tidak. Oke, kemudian Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran
bisa ada perubahan, bisa naik ke kelas 9. Nah, setelah ini kalian akan masuk ke SMP, ya. Setelah ke SMA, ya, dari SMP ke SMA. Setelah itu bisa lagi ke universitas. Nah, setelah universitas masih ada saluran-saluran lain lagi, akan bisa apa? Membuat kalian bisa berubah, ya. Sesuai dengan minat dan bakat kalian, sesuai dengan keinginan kalian. Tapi ibu mau sampaikan bahwa kalian bekerja, seandainya kalian sudah bekerja di kemudian hari, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi anak-anak bekerja dengan sungguh-sungguh, lakukan hal yang baik, ya, agar supaya bisa mendatangkan berkat dalam kehidupan, ya, anak-anak, ya. Dan mungkin bisa seperti Jokowi, ada nanti kalian 10-20 tahun kemudian bisa jadi seorang presiden, kita tidak tahu, ya, tetapi sesuai dengan usaha. Oke, anak-anak sekarang sudah kita sampaikan motivasi, kemudian kita akan menutup lewat doa. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Tuhan, sekarang dan akan pulang kepada kita yang tidak dan kepada yang alam bersama. Terima kasih. Amin.